Akibat diguyur hujan beberapa hari terakhir, wilayah Desa Telok Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar digenangi air. DPC Golkar Banjar usulkan Haji Rusli dampingi Acil Oda untuk bertarung di Pilgub Kalsel tahun 2024. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan Kodim 1022 Tanah Bumbu di Karangrejo, Karangbintang resmi berakhir Jumat lalu. Salam pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketika laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Selasa 11 Juni 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Akibat diguyur hujan beberapa hari terakhir, wilayah Desa Telok Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar digenangi air. Dikhawatirkan air akan terus naik lantaran cuaca di Kabupaten Banjar masih sering diguyur hujan. Selain itu, air kiriman dari Riam Kiwa juga menjadi penyebab terendamnya kawasan tersebut. Beginilah kondisi Desa Telok Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang digenangi air hampir 10 cm. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak Jumat kemarin saat Kabupaten Banjar diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Meski ruas jalan Desa Telok Selong Ulu ini digenangi air, hingga saat ini aktivitas warga masih berjalan normal. Sekdes Telok Selong Ulu mengatakan, selain karena hujan, air kiriman dari Riam Kiwa juga menjadi faktor penyebab naiknya debit air di wilayahnya. Dan dikhawatirkan air akan terus naik jika hujan terus mengguyur desanya. Kalau untuk jalan terendam dari hari Jumat kemarin Pak sampai siang hari ini. Ini kondisi air tambah naik atau gimana? Kalau dari kemarin ada kenaikan sedikit Pak. Ada kenaikan? Dari kiriman dari pengaram yang sedikit. Berarti kalau hujan lagi kemungkinan akan naik lagi. Kalau hujan lagi kemungkinan akan naik. Meski air tidak terlalu tinggi, menurut Bahrul, saat ini sudah ada beberapa rumah warganya yang terendam banjir, terutama yang berada di dataran rendah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambosaka terjun ke lokasi banjir terparah di Kecamatan Satui. Kunjungan itu bentuk empati pemerintah kabupaten bagi warganya yang terdampak. Selain menyisir permukiman yang terendam banjir, Sekda juga mengawal distribusi bantuan bahan pangan kepada korban banjir serta memotivasi para pengungsi di posko-posko. Dari pantauan di lapangan Senin siang, ribuan rumah warga di Kecamatan Satui masih tampak terendam dengan ketinggian sekitar 1 meter atau pinggang orang dewasa. Rendaman air banjir akibat luapan sungai Satui ini menyebabkan akses ke permukiman terputus. Untuk beraktivitas, warga harus menggunakan perahu, rakit apung, atau ban dalam. Sebagian lagi terpaksa meminta bantuan Satgas Gabungan evakuasi naik perahu karet. Aktivitas warga lumpuh total, sebagian warga hanya tampak santai di atap rumah atau membersihkan bekas banjir. Bagi korban banjir yang rumahnya tidak bertingkat, terpaksa mengungsi ke posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan. Untuk bantuan kini mulai berdatangan, khususnya bahan pokok pangan bagi warga terdampak. Dari rekapitulasi data Kecamatan Satui pada Minggu, warga terdampak ada 11.404 jiwa atau 3.324 tersebar pada 11 desa. Distribusi bantuan menjadi atensi Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambosaka yang melakukan penyisiran bersama Kepala KSOP Kota Baru Batu Licin.
Kalaksa BPBD Tanah Bumbu, Kadinsos Tanah Bumbu, serta Camat Satuy. Sekda Tanah Bumbu Ambosaka mengatakan secara keseluruhan banjir sudah berangsur surut. Ia mengklaim musibah alam ini murni karena tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, memang diakui banjir kali ini lebih parah. Pemkab sendiri akan menawarkan program relokasi bagi warga yang bermukim di kawasan rawan dan langganan banjir. Dibandingkan dengan tahun kemarin ini lebih tinggi, tapi alhamdulillah dibandingkan lagi dengan hari kemarin dengan hari ini sudah turun sekitar 70-80 cm. Kita berdoa mudah-mudahan besok sudah semua normal kembali. Ini sih masyarakat yang mengungsi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kami penyidik Satgasnya itu adalah Camat Satuy dan semua sudah terkondisi dengan baik dan bisa dipastikan semua bisa dilayani termasuk kebutuhan pokok yang sangat mendasar. Diketahui sepekan terakhir banjir melanda Kabupaten Tanah Bumbu dan menggenangi 30 desa di 6 kecamatan, yakni Satuy, Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hulu, Kusan Tengah, dan Karang Bintang. Selain itu, sekitar 18.000 jiwa warganya terdampak banjir. Sebagian mengungsi di posko pengungsian, lainnya menginap di rumah kerabat, dan sisanya bertahan di rumah yang terendam dengan bantuan panggung kayu atau apar. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah berhari-hari mengungsi, para korban banjir di posko pengungsian mengaku ingin cepat balik ke rumahnya. Alasannya banjir yang merendam permukiman mereka di Kecamatan Satuy, Kabupaten Tanah Bumbu berangsur mereda dan surut meski air masih masuk ke dalam rumahnya. Warga terdampak siap direlokasi jika pemerintah daerah memberikan tawaran yang layak. Banjir di Kecamatan Satuy, Kabupaten Tanah Bumbu kini mulai mereda dan berangsur surut Senin pagi. Ketinggian air di permukiman terendam luapan Sungai Satuy itu perlahan mulai menurun 70 hingga 100 cm. Walaupun di sejumlah titik masih terpantau ketinggian air hingga pinggang orang dewasa. Namun diprediksi beberapa hari ke depan genangan akan hilang. Dengan catatan tak ada lagi kiriman air dari kawasan hulu sungai. Sebagian warga juga sudah tampak membersihkan bangunan rumahnya akibat genangan air sebelumnya. Sementara ratusan jiwa pengungsi di posko-posko pengungsian pun tak sabar ingin balik ke rumahnya. Salah satunya Siti Aisyah, korban terdampak banjir asal Jalan Angkasa, Desa Sungai Danau, Satuy. Ia bersama kerabat dan tetangga berharap genangan air terus menyusut dan segera pulang ke kediamannya. Siti Aisyah sudah 3 hari di pengungsian dan 1 malam menginap di rumah keluarganya. Namun menyusul kondisi banjir yang berangsur surut, ia pastikan untuk kembali ke rumah. Alasan lainnya karena sebagian besar pengungsi juga sudah pulang. Siti siap direlokasi jika ada tawaran yang layak dari pemerintah daerah. Obat-obatan? Ada. Oke. Tapi sudah ada yang terjangkit penyakit nggak para pengungsi ini? Paling gatal batin sedikit. Oh, udah gatal-gatal lah. Ya. Oke. Kira-kira berapa hari lagi nih baru bisa balik nih? Rencana hari ini Pang, biar aja uang banyak ampihan kan. Oh, sebagian sudah pada pulihkan lah. Enggak. Oke. Harapannya Bu mungkin? Mudahan banyak surut ampin dah banjirnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambosaka melakukan peninjauan ke sejumlah kecamatan terdampak banjir, yakni Satuy dan Kusan Tengah. Sekda juga mendampingi pihak KSOP Kota Baru Batu Licin menyalurkan bantuan bagi warga terdampak dengan menaiki perahu, turut mendampingi Kalaksa BPBD Tanah Bumbu. Tanah Bumbu sendiri sebelumnya dikepung banjir dan mengakibatkan 30 desa di 6 kecamatan terendam sejak sepekan terakhir. Di antaranya Kecamatan Kusan Hulu, Karang Bintang, Kuranji, Kusan Tengah, Sungai Loban, dan Satuy. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. DPC Golkar Banjar usulkan Haji Rusli dampingi Acil Odah untuk bertarung di Pilgub Kalsel tahun 2024. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel.
Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Menjadi partai pemenang pada kontestasi Pileg tahun 2024 di Banjar, DPC Partai Golkar Kabupaten Banjar bakal usung Gusti Abdurrahman sebagai bakal calon Bupati Banjar. Selain itu, DPC Partai Golkar Kabupaten Banjar juga usulkan Haji Rusli dampingi Acil Odah untuk bertarung di Pilgub Kalsel tahun 2024. Setelah berhasil meraih kursi pucuk pimpinan di DPRD Banjar, DPC Partai Golkar kembali siapkan kadernya untuk bersaing di kontestasi Pilkada Kabupaten Banjar. Selain menyiapkan kader untuk bakal calon Bupati Banjar, DPC Partai Golkar juga usulkan Ketua DPC yakni Haji Rusli dampingi Acil Odah pada pemilihan Gubernur Kalsel tahun 2024. Sekretaris DPC Partai Golkar Khairil Anwar mengatakan, setelah melakukan rapat konsolidasi DPC Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Kalsel, pihaknya sepakat usung Gusti Abdurrahman atau yang akrab disapa Antung Aman untuk maju di Pilkada Kabupaten Banjar. Sedangkan untuk pemilihan Gubernur Kalsel, DPC Partai Golkar usulkan Haji Rusli sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kalsel. Khairil menyebut jika Haji Rusli mendampingi Acil Odah maka akan memudahkan untuk sinergitas pada Pilkada tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Haji Rusli sendiri bersedia atau gimana? Kalau konfirmasi dengan beliau ketika kita minta kesediaan beliau, ya beliau kalau ini memang merupakan keinginan dari pengurus dan juga memang aspirasi dari masyarakat dan disambut oleh DPD provinsi, beliau menyatakan bersedia saja gitu, karena ini adalah panggilan tugas kalau memang itu menjadi keinginan bersama gitu. Diketahui Antung Aman yang merupakan tokoh di Kabupaten Banjar sudah daftarkan diri ke beberapa partai politik, diantaranya Partai PAN dan Partai Gerindra. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin langsung kick-off program ketahanan pangan terpadu di Kalsel akhir pekan tadi. Program ini adalah gagasan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membuka secara resmi lahan ketahanan pangan terpadu Kodim 1006 Banjar Korem 101 Antasari dalam agendanya di wilayah Kalimantan Selatan setelah melaksanakan penutupan TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu. Hal ini ditandai kick-off penanaman jagung di lokasi lahan ketahanan pangan terpadu Bukit Petruk, Sungai Ulin, Banjarbaru akhir pekan tadi. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, butuh sinergitas yang baik agar lahan yang sudah dibuka ini terus berproduksi. Ia menyebut program ini adalah gagasan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, Kasat juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi fenomena cuaca El Nino yang telah diprediksi terjadi tahun ini, ditambah dengan kemarau panjang. Selama ini kita banyak menyatakan panen massal, panen apa segala macam, tapi tingkat produksi tidak naik. Kita mengevaluasi itu sehingga kami sudah sampaikan ke jajaran supaya membuat dari betul-betul dari lahan tidur. Ya, ini sudah dikerjakan oleh Pangdam dengan jajaran, dengan Kapolda, sudah dengan pemerintah daerah. Kita sudah mulai bagaimana nih mengantisipasi ini. Adapun lahan tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan peternakan hewan seperti sapi, kambing, hingga perikanan. Dimaksimalkan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, serta kelompok tani. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pembukaan program ketahanan pangan terpadu, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam kunjungan kerja di Kalsel juga sambangi Resimen Induk Komando Daerah Militer Rinda Mula Warman Banjarbaru Sabtu siang. Kasat didampingi pejabat utama melakukan pengarahan kepada prajurit dan ASN di lingkup Rinda Mula Warman serta melakukan sesi tanya jawab. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tiba di Rinda Mula Warman Banjarbaru
Disambut tarian selamat datang dan ratusan prajurit membentuk barisan dan sambil menyanyikan Korsa TNI AD Sabtu siang. Kasat didampingi pejabat utama melakukan pengarahan kepada prajurit dan ASN di lingkup Rindam Mulawarman serta melakukan sesi tanya jawab. Ini biasa kunjungan kerja supaya bisa berkomunikasi dengan anggota, mereka jadi tahu apa yang jadi kita sudah melalui surat juga, dari penyampaian langsung itu akan lebih baik. Termasuk juga apa masukan dari mereka, termasuk kita juga melihat proyek-proyek apa yang mereka kerjakan. Sementara Ketua Ibu Persid Kartika Chandra Kirana Paulina Panjaitan dalam kunjungan kerja Kasat ke Rindam mendatangi stan kerajinan tangan UMKM milik ibu-ibu di Persif di bawah binaan Ibu Persid Kartika Chandra Kirana Korem Antasari. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.000 warga desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu euforia merayakan ulang tahun ke-17 desa mereka. Kegiatan dikemas dengan event Gunfest hingga jalan santai berhadiah keliling kampung. Cuaca mendung pagi hari dan lapangan becek tak menyurutkan ribuan masyarakat desa Gunung Besar untuk mengikuti jalan santai berhadiah yang dilepas Camat Simpang 4 Abdul Muiz akhir pekan lalu. Anak-anak hingga orang dewasa terlihat sumringah menatap puluhan kardus besar dan kecil berisi hadiah. Mereka berharap kupon undian yang mereka pegang menjadi pintu keberuntungan agar bisa memiliki door prize tersebut. Begitu dilepas Camat Simpang 4 Abdul Muiz didampingi Kepala Desa Gunung Besar, sorak-sorai peserta membahana. Tak peduli rute panjang yang bakal dilintasi dengan berjalan kaki, semangat warga tetap tak terbendung. Santai namun pasti mereka menapaki jalur berbatu, jalan paving hingga beraspal secara perlahan menuju titik finish yang bakal menentukan di antara peserta mendapatkan hadiah-hadiah yang terpajang di atas panggung. Kepala Desa Gunung Besar Suwito mengaku kegiatan jalan santai bertabur hadiah ini bagian dari rangkaian memeriahkan hari desanya ke-17. Ia berharap kegiatan ini bisa memberikan hiburan dan menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk membentuk silaturahmi kepada masyarakat sehingga terjadi komunikasi lah di situ. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk masalah pagi hari ini ada kegiatan jalan santai. Ini menumbuh kembangkan kepada masyarakat untuk berjiwa sehat. Sementara itu, Camat Simpang 4 Abdul Muiz bangga atas terobosan Pemdes Gunung Besar karena event Gunfest tak sekedar hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi tonggak kebangkitan ekonomi warga setempat dan sekitarnya. Biasa dirangkai berbagai macam kegiatan, yang tentu kegiatan itu saya lihat tidak hanya sekedar kegiatan hiburan, tapi mendatangkan manfaat dan keuntungan yang luar biasa. Terutama kita lihat ada beberapa tenda-tenda di belakang, pedagang ikut serta menggelar dagangannya. Acara ini turut dihadiri anggota DPRD Tanah Bumbu terpilih Andi Asdarwijaya, Kadis PMD Kabupaten Samsir, tokoh masyarakat AA Irfan, serta Kades Pulau Panjang Syaidina. Sebelumnya rangkaian Gunfest sudah dilaksanakan, di antaranya Gunung Besar bersolawat, hiburan rakyat, pusat UMKM, dan arena permainan anak-anak yang dipelopori komunitas Karang Taruna desa setempat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan Kodim 1022 Tanah Bumbu di Karangrejo, Karangbintang resmi berakhir Jumat lalu. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan Kodim 1022 Tanah Bumbu di Karangrejo, Karangbintang berakhir Jumat lalu. Selain membangun jalan sepanjang 5,4 km, juga dilakukan renovasi rumah, masjid, dan infrastruktur lainnya.
Dalam program ini sebanyak 150 personil prajurit dari jajaran Kodim 1022 Tanah Bumbu diterjunkan. Adapun pelaksanaannya berlangsung dari 8 Mei hingga 6 Juni lalu. Kondisi di Desa Karangrejo, Kecamatan Karangbintang, masih banyak sekali kekurangan, terutama akses jalan antar desa yang juga digunakan sebagai jalan pertanian, kondisinya masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan para petani sering terhambat dalam mendistribusikan hasil panennya. Ya, kesulitannya memang di jalan ya, dari dulu tuh jalan rusak, Pak. Hari-hari itu ya kita tuh lewati lumpur, Pak. Sepeda susah apalagi membawa hasil tani, Pak, seperti sawit ini. Kalau untuk dulu-dulu malah justru nggak bisa dilalui, Pak, karena nggak ada jalan-jalan seperti ini. Cuma setapak aja itu, sama sekali nggak bisa dilalui, Pak. Jadi kita khususnya petani untuk mengeluarkan itu tadi, Pak, karet itu susah, Pak, karena nggak ada akses jalan lainnya, satu-satunya ini. Desa kami ini sangat kesulitan, terutama akses jalan, perekonomian kami sangat terhambat. Salah satu contoh adalah di mana bila warga kami harus mengeluarkan hasil karet ini harus menyewa ojek sepeda motor, kemudian ini juga merupakan akses yang sangat penting. Tidak jauh dari pusat desa, beberapa masyarakatnya hidup tinggal di rumah yang kondisinya sangat tidak layak huni. Saya kan orang nggak punya, jadi ya gimana terlantar lah istilahnya lah itu. Oh, kalau waktu banjir itu ya bisa masuk ke dalam, sampah-sampah itu ya sampai ke dalam rumah. Tai kambing, sampah itu masuk ke dalam rumah. Banjiran itu, waktu besar banjir. Saya gak mau nangis lah, namanya orang sendiri kan gitu. Dan juga beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumurnya itu ketaruh tanah, jadi udah nggak ada air gitu. Jadi kalau mandi minta serumah anak, kalau untuk minum beli gitu. Harganya 1 jerigen 5.000 untuk minum. Kalau untuk mandi, kalau apa sih yang nggak cukup. Menjawab segala permasalahan yang ada, Kodim 1022 Tanah Bumbu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan unsur kepolisian mengadakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 yang dilaksanakan mulai dari tahap pra-TMMD dari tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 2024 dan dilanjutkan tahap pelaksanaan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024. TMMD ke-120 kali ini berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah teritorial binaan Kodim 1022 Tanah Bumbu. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 kali ini kami laksanakan di Desa Karangrejo dan Desa Danau Indah, di mana desa tersebut merupakan desa tertinggal karena infrastruktur jalan penghubung kedua desa tersebut rusak, cukup memprihatinkan dan perlu adanya perbaikan. Selain pekerjaan fisik dan non-fisik, TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1022 Tanah Bumbu juga melaksanakan perintah Bapak Kasat. Kami melaksanakan pekerjaan tambahan TNI Manunggal air bersih, ketahanan pangan, penanaman pohon, dan pembersihan lingkungan. Adapun jenis sasaran yang dikerjakan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu meliputi sasaran fisik utama,
pengerasan jalan sepanjang 5,4 km dengan lebar 5,5 meter, serta ketebalan 20 cm. Pembuatan gorong-gorong atau pladeker sebanyak 6 unit single dan 1 unit double. Berikutnya adalah sasaran fisik tambahan yang sekaligus juga diwujudkan bersama dengan program unggulan Bapak Kasat. Sasaran yang meliputi ketahanan pangan, membuka lahan seluas 25 hektar. Program RTLH sebanyak 2 unit rumah. Rehab tempat ibadah sebanyak 1 unit. Rehab posis kambling sebanyak 4 unit. Program TMAB atau TNI Manunggal Air Bersih sebanyak 3 titik. Rehab MCK sebanyak 1 unit. Pembangunan gapura. Penanaman 200 bibit pohon. Serta pembersihan sungai dan danau. Selain sasaran fisik, adapun sasaran non-fisik yang diadakan oleh Satgas TMMD ke-120, Kodim 1022 Tanah Bumbu, melalui berbagai penyuluhan mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, tentang pertanian dan perkebunan hingga penyuluhan tentang stunting, posyandu dan pospindu. TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas akses jalan yang menghubungkan kedua desa dan juga sebagai akses jalan pertanian serta pendidikan bagi anak-anak sekolah. 30 hari telah berlalu. Akhirnya, seluruh sasaran TMMD 120 Kodim 1022 Tanah Bumbu dapat selesai tepat waktu. Upacara penutupan TMMD ke-120 kali ini di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu dihadiri langsung oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang didampingi oleh pejabat dari Kodam 6 Mula Warman, Korem 101 Antasari, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini, Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 10.00, TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel, secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi pada pelaksana Satgas, saya sangat memberikan nilai yang sangat baik di tempat ini berdasarkan laporan dan saya lihat langsung paparan dari Satgas, pekerjaannya saya nilai baik. Saya lihat memang kita terus evaluasi TMMD kita semakin bisa lebih baik. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membantu masyarakat. Karena daerah-daerah terpencil ini hampir jarang orang mau melakukannya. Jadi tadi saya sudah bicara juga dengan Bupati dan juga nanti akan saya sampaikan kepada pemerintah daerah di daerah lain supaya meningkatkan kegiatan TMMD ini. Kita dalam waktu dekat ini ada El Nino yang akan berlanjut dengan kemarau. Makanya mengenai air bersih ini harus terus bisa berlanjut. Nanti mudah-mudahan di Tanah Bumbu ini bisa jadi contoh nih. Siap. Bahwa tidak ada tempat yang anggota masyarakat yang kesulitan air bersih nanti pada saat El Nino. Terima kasih Bapak Kasat. Sebagai Danrem 101 tentu sangat bangga. Ini merupakan tugas mulia untuk membantu masyarakat karena sesuai dengan perintah pimpinan Angkatan Darat. Ini kan kegiatan yang sangat positif, strategis, bermakna. Kenapa? Karena sangat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Semoga dengan terlaksananya TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini dapat membangkitkan dan mendorong percepatan program pemerintah dan TNI dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 merupakan bukti nyata kehadiran TNI untuk menjadi solusi atas kesulitan masyarakat. TNI Angkatan Darat bersama dengan rakyat, bersatu dengan alam untuk NKRI. Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.